Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini saya mau bikin materi yang kaitannya dengan shading. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dasar terkait shading dari Blender. Oke, kita langsung aja ke Blendernya. Jadi nanti kita akan belajar mewarnai salah satu objek dari sini. Nah, sebelum kita belajar mewarnai itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan shading ya, bagaimana penerapannya dan shading. Nah, pertama-tama kita coba ini aja, apa namanya, kita share share apa split screen aja ya. Satunya nanti kita aktifkan ke yang ini, shader editor. Nah, di sini kalau defaultnya sebenarnya shader editor sama dengan ini ya. Nih, hampir sama apa secara tampilan sama, makanya nanti sebenarnya kalian bisa mengatur lewat yang properties di pojok kanan ini dan bawah ini atau enggak lewat sini ya. Tapi kalau pengen lebih detail enaknya sih lebih pakai ini ya. Di sini lah, sini itu lebih lebih apa ya, lebih lebih banyak menunya yang bisa kita cari. Walaupun sebenarnya sama, kita nyari di sini pun bisa ya. Makanya tinggal kalian mau pakai yang ada, terserah. Cuman yang akan saya jelaskan yang di sini. Nggak masalah sih kalau kamu udah paham yang bagian ini. Karena sebenarnya secara properti sama, kamu bisa lihat. Nah, oke, sekilas ya bahwa kalau dulu di Blender versi 28 ke bawah, kalau nggak salah 27 ke bawah itu belum ada yang bawaannya ini prinsipal BSDF ya. Nah, kok nggak mau? Oh, error. Nah, baru keluar error laptop saya. Nah, kalau dulu di Blender versi 26 ke bawah, 26 ke bawah setahu saya, atau enggak 27 terakhir. 27 terakhir itu belum ada namanya principal BSDF. Kalau sekarang udah kebanyakan udah ada principal BSDF. Nah, sekilas saya jelasin dulu. Ini prinsipal BSDF itu adalah versi singkatnya ya untuk kita membuat shading terhadap objek ya. Karena di sini udah lengkap secara menu. Kalau dulu di Blender versi 26 ke bawah itu belum ada ini. Jadi kita kalau mau masukin warna-warna atau kita mau memberi efek ya satu-satu harus kita panggil. Kayak contohnya misal untuk pewarnaan, misal kayak gini ya. Bentar. Ini saya aktifkan dulu mode render. Eh, ini share screen-nya saya terlalu mengganggu deh. Nah, bentar. Saya aktifkan mode render dulu. Tunggu mode render. Nah, kalau dulu ya, ini Kak, ini bentar, tak geser kayak gini. Lemnya saya tambahin aja biar agak cerah. Terlalu cerah. Kita pakai efek 3 poin warna dulu ya, bentar. Saya belum atur warnanya ternyata. Belum atur ininya. Kita atur. Oke. Nah, segini. Kita atur. Fokusnya ke yang ini apa namanya? Sci-fi ball ya. Sci-fi ball. Udah. Nah, ini kan 1000 berarti ini saya copy dulu, Shift D. Jangan Shift D X biar lurus ya. Kita rotasi. GX. Ya Allah. Bentar. GX. Apa sih ini? Saya ngekliknya belum ini. Oke. Nah, terus ntar sama, udah sama. Kita ganti yang 500 berarti. 5. Nah, udah cukup kayak gini aja wis. Yang penting udah kelihatan. Ini G. Saya terusin aja. Oke. Kayak gini. Udah. Oke.
Ini aja wis. Ya. Coba kayak gini, hop. Shift control 0. Alt control 0. Nah, kalau kamera dulu. Maaf. Kalau kamera jauhin sebentar. Nah. Oke. Nah, pencahayaannya kayak gini aja wis. Kalian bisa nanti perbaiki sendiri, terserah kamu. Oh, kameranya saya nonaktifkan. Oke. Kembali tadi ya. Nah, ini kalau kita prinsipal BSDF, kita tinggal ini aja, tinggal klik langsung ganti warna ya. Tapi kalau dulu itu satu-satu, jadi kayak gini, Shift A, ya, terus shader masuk ini diffuse untuk pewarnaan. Nanti kalau diklik, nah ini sama ya, tuh. Terus kalau ini roughness untuk apa namanya, memberikan efek glossy, bukan ya kayak apa pantulan kayak gitu ya. Jadi semakin roughness-nya 0 atau semakin kecil itu semakin memantul ya. Nah, kita kembali ke yang prinsipal base step dulu. Prinsipal oh iya, bentar ini belum saya aktifkan ininya, bentar. Maaf. Apa? Ya. Nah. Ya, Shift A ya, ini untuk add. Terus saya pilih prinsipal PSDF lagi. Oke. Nah, sama kayak gitu. Nah, pengenalannya adalah dasarnya kayak gini. Untuk metalik, untuk memberikan efek apa namanya? Efek metalik kayak cat-cat warna metalik kayak gitu ya. Roughness, anisotropic ya sama sebenarnya sama kayak metalik ya. Nah, IOR ini untuk apa? Refleksinya nanti saya jelasin. Nah, untuk pewarnaan di Blender ada beberapa cara yang apa namanya? Yang bisa kalian manfaatkan. Pertama, kita bisa memanfaatkan PBR tekstur. Apa itu PBR tekstur? Nah, ini nanti saya buka dulu PBR tekstur. Nah, tak jelasin dulu. Kayaknya kemarin saya juga udah jelasin sedikit di itu ya, yang kita download apa itu kemarin saya lupa. Ini HDRI image atau HDRI environment ya. Nah, sekarang ini Polyheaven. Oke. Nah, sama kita kayak download kemarin di PBR ya. Ini kan kalau di HDRI Heaven ini dulu ini terpisah, HDRI Heaven sendiri, HDRI apa nama ini HDRI tekstur Heaven kalau nggak salah. Sekarang jadi satu ini kalau kita mau download environment apa lightning, kalau tekstur kita pilih yang tekstur. Nah, kita bisa manfaatkan di sini. Ini di sini banyak banget tuh. Kita mau texturing apa, nanti sesuai kebutuhan. Nah, cara manfaatin ini pun mudah, sangat mudah banget. Nah, misal ini efek besi mana besi? Terus bentar. Ball. Jangan. Mungkin yang biar kelihatan ini rock ya. Udah kita rock aja ini. Nah, cara downloadnya kita bisa lihat, kamu bisa lihat di sebelah kanan ini ya, ada properties ya. Jadi ini 4K ini untuk pengantungannya, kamu mau download pakai yang mana itu bebas, terserah. Yang jelas kalau semakin besar K-nya berarti semakin gede kapasitasnya. Kalau kamu internetnya nggak memadai ya, kalau masih sifatnya belajar mending yang kecil-kecil aja 2K atau 1K ya. Nah, ini formatnya, untuk format mau downloadnya. Kalau saya mending zip ya. Kenapa zip? Karena ini bisa dimanfaatkan lagi untuk ke semuanya. Tapi kalau langsung blend, berarti kalau kita pakai 3D Max, Cinema 4D, ini nggak bisa kita manfaatkan ya. Makanya kalau zip nanti kita tinggal lihat format downloadnya. Nih, show zip content nanti di bawah, mulai dari ini roughness, diffuse, displacement, normal, dan roughness. Nah, untuk formatnya yang disediakan itu ada 3, IXR, JPG, dan PNG ya. Kalian bebas mau download yang mana ya. Cuman yang jelas kalau IXR itu lebih gede ya, tapi ya lebih sebenarnya ini lebih bagus ya. Cuman kalau kita sifatnya belajar, mending kita cari antara JPG dan PNG ya. Jadi kita download paketan ini semua tuh. Bentar. Ini IXR-nya saya nonaktifkan. Kita downloadnya PNG semua aja. Nah, tuh lihat, ini juga udah berapa tuh?
ya. Udah 407 MB, makanya ini saya ganti jangan biar agak kelamaan download. Ini saya download ya. Ini kalau ini nanti efeknya udah langsung sesuai dengan gambar. Jadi kalau kamu pengen ya ini tak download. Ini sebenarnya sudah ada contoh yang saya downloadin. Sambil nunggu ya. Oke. Selesai. Bentar lagi selesai ya. Tuh. Oke, tunggu dulu. Download. Bentar. Ya, udah selesai download. Oke. Saya ekstrak dulu. Nah, oke. Oke, sekarang kita kembali ke Blender. Blendernya mana ini? Oke. Nah, kembali ke sini. Nah, cara manfaatinnya mudah banget. Kita langsung tinggal Ctrl Shift T ya. Ctrl Shift T. Nah, nanti kan langsung masuk tuh, ya. Langsung masuk. Nah, terus baru kita cari tadi download. Tadi kita yang ini 2K. Nah, tekstur. Kita tinggal select semua ya. Nah, kayak gini. Terus klik Principal Texture. Nanti loading. Ini loading lumayan ya. Bentar lagi loading. Oh, kok nggak mau? Bentar. Ctrl Shift T. Nah, keluar. Tadi saya salah kayaknya saya. Tapi ini lagi loading bentar. Ya, agak berat. Tuh. Nah, bisa. Oh, ya Allah, saya ngaktifinnya malah ke yang ini. Play-nya. Jadi saya ganti aja. Shift T. Nah, ada itunya ya. Saya ganti. Saya cari yang lain aja satunya. Ini red brick aja, Bata. Ya, tadi yang saya download. Ini kalau saya tadi downloadnya yang JPEG. Nah, tuh jadi bata ya. Bisa kamu lihat dan batanya ini bisa lebih apa namanya? Lebih menonjol. Ya, jadi lebih istilahnya kesannya lebih aktif. Nah, ini karena efek-efek dari normal, roughness, ya, base color dan displacement. Nah, kalian bisa belajar lebih detail nanti itu. Biasanya intinya kalau kita mau bikin pewarnaan sederhana ya kita main-main di antara base color, roughness ya, terus apa namanya displacement ya. Nah itu kayak gitu. Ini normal kalau kita mau mengaktifkan BAM. BAM itu kayak efek kasarnya, efek kasar dari permukaan objeknya ya. Nah oke. Saya kembalikan lagi dulu ini tak hapus dulu. Ctrl Z. Nah, sekarang kita akan coba mewarnai ini secara manual ya. Ini yang tadi saya jelaskan itu yang paling gampang ya, paling mudah banget. Jadi kalian kalau nggak pengen repot, kalian tinggal cari aset PBR teksturnya di halaman yang tadi saya share ya. Sebenarnya banyak ya, tapi saya biasa download di situ. Kata kuncinya adalah PBR tekstur ya. Nanti kamu bisa cari. Nah, sekarang kalau kita mau belajar manual apa namanya? Kita mengenal sedikit fitur-fitur dari shader editor ya. Sebenarnya kalau kita cari menunya satu-satu itu banyak banget. Makanya ini saya nggak akan menjelasin satu-satu ya. Ini berdasarkan studi kasus karena kita akan coba bikin ini. Bentar. Kita akan coba bikin sebuah mana ya tadi. Oh, iya.
Bentar. Bikin pewarnaan kayak gini ya, shading sederhana. Bentar, share screen-nya saya ganti. Sebentar, saya tunjukkan. Kita akan coba pewarnaan sederhana kayak gini ya. Nanti ini teksturnya udah saya siapkan ya. Untuk pembuatan tekstur nanti ada materinya sendiri ya, sedikit aja kaitannya dengan materi ini ya. Tapi nanti di video terpisah kayaknya. Kita fokusnya adalah mengatur mengatur warna ini biar efeknya nanti jadi lebih lebih hidup, bukan lebih hidup, lebih real ya. Oke, nah kembali ke itu. Nah, untuk pertama ya, kalau kita kosong ya, tadi kan pertama masuk di sini kita klik new ya. Biasanya kalau di material, kalau kita pakai efek ini, kita tinggal klik new material 00. Nah, terus kita shift A, masuk ke shader, menu shader, kita pakai yang diffuse. Itu kalau mau warnai ya. Kita warnai dulu coba ya. Oke, kita tarik ke sini ya. Oh, keluar warnanya. Nah, ini kalau kita mau bikin, nah, sedangkan di shader ada fasilitas yang namanya mix ya. Maksudnya mix itu nanti adalah mencampur ya. Jadi ini biasanya kita manfaatkan untuk memberikan efek antara warna dasar dengan efek tambahan kayak mungkin metalik, mungkin roughness, mungkin apa kayak gitu ya. Jadi sekilas saya jelasin dulu bentar kaitannya dengan ini dengan fungsi mix shader ya. Jadi kita masuk ke shader terus cari mix shader. Jadi ini fokusnya adalah mencampur. Makanya namanya mix. Kalau kita manfaatkan kayak gini misal. Oke. Nah, terus bentar ini saya dulu. Saya tambahin yang misal kalau tadi diffuse kita coba glossy. Kita bikin efek Nah, kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini ya, terus kita atur roughness-nya ya. Jadi kalau semakin oh iya, ini nggak akan keluar efeknya karena apa? Karena pertama kita EV dan kedua kita belum ada ini environment texture ya. Jadi kita ke Word dulu ya. Kita ke Word ya. Di sini yang Word ya, nih. Kita ganti di sini nanti shader. Oh ini texture, image, environment, texture. Ya. Nah, kita masukkan di sini. Jadi warna biru ya. Kalian mendownload aset 3D dan nanti kok dibuka warnanya pink gitu ya. Tekstur atau shading yang kalian download itu belum tersambung lagi. Biasanya ada dua prinsip di aset-aset yang kita download. Ada yang sudah di packing dalam satu file Blender itu, ada yang dia harus dipanggil lagi ya. Mencari file-file referensinya kayak gitu loh. Tapi kalau enggak, kalau warnanya pink kayak gini berarti ini harus kita panggil referensinya. Biasanya kita nanti masuk ke sini nanti cari satu-satu ya. Nah, ini karena kita belum ada ya warnanya ungu. Makanya kita harus kasih dulu open. Nah, misal di D tadi studio. Nah, saya yang studio ini. Oke. Nah, ini nanti udah kita masuk ke ini. Saya pakainya adalah pakainya adalah ini cycle ya. Nah, kalau saya mau kasih warna pun bisa ya. Jadi nanti biar agak ini aktifkan ini dulu. Nah, ukurannya saya kecilin dulu 600. Berarti itunya. Udah cukup aja kayak gini. Nah, ini untuk sederhananya bahwa kita nanti bisa bisa bikin shading sederhana. Ini untuk ya. Slotnya ini coba aja satu. Coba di render kayak apa. Biar kita lihat. Kayaknya itu ya, noise-nya masih terlalu banyak.
Ya, ini agak lama. Ya. Oke, saya skip aja dulu. Nah, kita fokus ke sini aja. Sini lagi. Oh, oke. Iya. Oh, nah sekarang nih kita akan coba bikin pewarnaan ini biar efeknya nanti kayak sci-fi box kayak sci-fi ball kayak gitu ya. Ini kita hapus lagi. Kita hapus ya. Ya. Nah, pertama ya, kita akan coba bikin ini. Oh ya, jadi dalam shading itu nanti kalau kita mau bikin yang seperti gambar tadi bahwa bentar, mana ya gambarnya? Oh, udah tak close. Bentar, bentar ya, bentar. Saya buka dulu. Close. Share screen-nya mana? Share screen-nya. Ya, jadi nanti ada 3 model ya. Bahwa bukan 3 model, 3 cara ya. Nah, pertama memberi warna dasar ya seperti kita lagi ngecat mungkin kayak gitu ya. Ngecat. Jadi pertama pasti kan ada dasarnya tuh, warna dasar, terus baru warna utama alias warna ininya yang membentuk objek ini ya kayak biru, hijau, kuning dan sebagainya. Terus baru yang terakhir finishingnya kayak bikin efek efek lecet atau efek tebal-tebal kayak tadi bata kayak gitu ya. Nah, sekilasnya kayak gitu bahwa nanti akan ada empat teknik atau 4 model pewarnaan yaitu pertama dasar, kedua warna utama, ketiga bikin efeknya kayak gitu. Nah, pertama caranya ya kita ini kita masuk ke Blender. Oke, kita Shift A dulu. Jangan lupa ya yang aktif adalah yang sci-fi ball-nya. Ya. Nanti ini filenya akan saya share, kamu tinggal manfaatkan ini untuk belajar dan nanti akan ada file tugas yang nanti kamu modelkan warnai sendiri sesuka hatimu dengan materi yang sudah saya jelaskan sedikit. Oke. Nah, untuk pertama kita bikin warna dasar ya. Warna dasar itu karena kita ini sci-fi ball berarti kita harus bikin warna-warna metalik ya. Kita manfaatkan ini anisotropic ya. Anisotropic itu nanti fungsinya untuk membuat efek metal ya, efek metal. Bentar, ini. Ini ganggu layar saya. Bentar. Saya malah keder sendiri. Efek metal. Ya, efek metal. Oke. Nah, efek metal. Nah, di sini kita coba atur roughness-nya dulu. Nah, semakin roughness itu kan semakin mantul ya. Ya, tapi jangan sampai 0 banget. Kenapa 0 banget? Nanti efeknya juga aneh ya. Ini saya pakai cycle ya, jangan EV. Nah, kalau EV sebenarnya lebih lebih ringan tapi akan ada banyak pengaturan-pengaturannya. Jadi tambah ribet, tambah bingung. Makanya saya pakai yang cycle aja biar lebih maksimal. Oke. Mungkin saya kita aturnya mungkin ini aja 0,2 mungkin ya. Biar nggak terlalu, maksudnya biar nggak 0 banget ya. Install. Masih terlalu itu. Terus coba anastropiknya kita.
0,7. Kita kurangi mungkin 0,7 kayaknya. Coba. Ini efeknya nggak terlalu kentara banget sih sebenarnya. Ya. 0,2 aja. Terlalu itu. Ya. Kita akan coba ini. Kita akan coba ini. Masukin lagi shader ya. Terus diffuse ya di sini. Oke, ya. Karena ini biar gabung berarti kita pakai mix ya. Kita pakai mix. Ya, kita pakai mix dulu. Kita masukkan mix. Mana mix? Oh iya, tadi saya belum menjelaskan fungsi mix ya. Jadi oh iya nanti. Jadi mix shader ya. Ini kalau faknya kita tarik ke sini berarti yang paling aktif adalah yang bawah. Prinsipnya adalah ini kayak pembagian ya. Jadi kalau ini semakin ke kanan atau satu nilai faknya FAC-nya itu nanti diffuse-nya yang akan lebih aktif daripada anisotropiknya. Dan kalau ini kita balik ya, faknya jadi 0 berarti anisotrofiknya yang aktif ya. Jadi kalau 0 ya berarti sebenarnya yang kebaca adalah anistrofik ya, diffuse-nya enggak. Makanya kita bagi, kita atur ya. Kayak gitu. Ya, kita atur. Oke. Oh iya. Wah, jawabannya apa dia? Nah, terus ya kayak gitu ya. Oke. Nah, terus kita pertama kan kalau dilihat gambarnya, gambar referensi tadi kan itu ya, apa namanya? Ya ini roughness-nya saya nolkan aja. Nolkan aja ya roughness-nya. Ya. Jadi kita pakai warna image saya apa namanya? Saya akan ini apa namanya? Share ya. Image texture. Kita masuk image texture. Image texture di sini. Oke. Oke. Image texture. Terus nah kita nanti saya sudah siapkan ya. Pakai Gizmo color warna ini ya. Kita panggilkan ke sini color. Nah, jadi nanti keluar. Nah, ini untuk tahap awal. Kita nggak bahas tekstur color yang ini ya, karena nanti insya Allah saya akan sempatkan bikin materi tentang texturing, yaitu nanti termasuk ke yang modeling karakter juga akan saya jelaskan di situ. Ya, jadi sekilas kita lihat tuh, ya, kita lihat ya, bahwa apa namanya texturing itu bisa keluar warnanya. Nah, ini kalau kita langsung apa namanya render dulu pun bisa ya. Jadi kita biar tahu efeknya. Ini kalau saya yang diffuse-nya di 0 apa VAC-nya di 1 berarti warna color ini tekstur image teksturnya itu ya. Itu yang lebih aktif daripada yang anisotropik. Jadi istilahnya efek metaliknya sudah hilang. Ya, tapi kalau kita ya terus lihat perbandingannya. Kamu nanti coba sendiri di sini. Ini karena VGA. Ini pertama kalian harus memperhatikan VGA-nya ya. Kadang kalau yang VGA-nya nggak support, ini nggak akan langsung berefek ya. Ketika di render pun nggak akan berefek karena VGA-nya nggak support. Biasanya kayak gitu ya. Jadi nggak apa namanya nggak akan berefek kayak gini. Ini juga karena efek VGA saya yang kurang bagus akhirnya kayak gini. Ya noise-nya lama banget, loading-nya juga lama banget. Oke, untuk tahap awal kita memanggil warnanya atau menempelkan warna teksturnya ya. Sudah kelihatan ini kalau coba kita render ya. Bentar. Ctrl B. Ya, kita atur biar post render. Coba kita render ya, render image. Nah, sambil nunggu, bentar. Saya ngecas dulu. Nanti tak tunjukin perbedaan-perbedaannya juga.
lebih kolornya lebih kuat, walaupun tetap metaliknya kelihatan 6. Ya, ini sambil nunggu dulu. Bentar ya. Lumayan. Ahmad telepon apa? Ahmad telepon apa? Ini akan terlalu lama. Salah saya. Maaf ya. Saya salah ini seleksinya. Harusnya langsung pas di ini biar agak cepat. Ya. Ini biar itu tuh. Bentar. Nah, ini bisa kamu lihat. Ini nanti saya save dulu. Ya, kita cari perbandingan tiap langkahnya ya. Makanya ini saya save dulu, nanti kamu bisa lihat apa. Slotnya saya pindah dulu. Nah, ini nanti nih. Nah, ini untuk sekilas kita sudah jadi nih pewarnaan kayak gini. Ini kalau apa namanya VAC-nya kita lebih fokuskan ke warna juga boleh. Nah, kayak gini juga bisa tuh ya. Tinggal diatur kayak gitu ya. Nanti kamu bisa lihat apa namanya perbandingannya. Ctrl B, bentar, Ctrl B. Langsung apa? Iya. Oke. Sekarang kita akan coba menampilkan efek ini dulu. Penjelasan sedikit ya, nanti kaitannya dengan reflection dan kita memberikan efek-efek lecet, efek-efek yang lainnya. Oke, pertama kita ini tambahkan lagi ini. Sebenarnya kita kopas aja ya kayak gini. Kita kopas bagian diffuse sama mix shader lagi karena kita akan manfaatkan ini. Nah, oke. Nah, shader dulu. Ya. Terus nanti kita pindahkan nih. Kita geser dulu. Ini kita mainkan di sini. Ya, shader pertama. Nanti tak jelasin ya. Kita gabungin di sini. Kenapa kayak gini ya? Kenapa kayak gini? Karena apa? Bentar, ini loading. Ya. Karena nanti ya, saya pengennya adalah metalik ini dasar. Jadi ini nggak akan bercampur dengan yang diffuse dan nanti efek-efek lainnya ya. Jadi nanti istilahnya adalah
dasar ini tidak berpengaruh dengan color, gizmo color dan efek-efek yang lainnya. Ya, dan ini yang paling atas. Anastropik ini yang paling atas atau efek metalik itu yang paling dasar. Nanti ini semakin apa? Kita bagi-bagi lagi. Nah, pertama setelah kita glossy mix shader ya. Salah. Ini bukan diffuse. Kita bikin efek glossy-nya dulu ya. Jadi ini ganti, jangan diffuse. Jadi nanti efek glossy. Nah, efek glossy itu nanti kita manfaatkan untuk menjadi efek reflection. Ini kaitannya dengan efek pencahayaan, pantulan cahaya. Nanti tak jelasin. Ada tak contohin. Oke, kita masuk ke ini glossy ya. Glossy sini ya. Glossy. Oke. Glossy kita tarik di sini ya. Oke. Ini jangan. Kita masih atur ini nggak ya? Kita fokus ke ini dulu, ke warna. Ya, kita fokus ke warna dulu. Nanti bisa kita atur di terakhir. Ya, makanya kita atur faknya biar kita atur sesuai selera ya, maksudnya sesuai dengan ya. Mungkin di sini, Bang. Mungkin 100 pas bagus ya. 0.1. Nah, ya kayak gitu. Nah, roughness-nya kita atur lagi. Jangan terlalu ini. Kita kurangi tapi nggak sampai 0. Nah, ya. Ini saya coba ini. Render. Apa sih? Hanya antara idul. Rekomendasinya. Terus satu sakwan. Siapa sih ini, Kak? Oh, Pak Bahar. Siapa Pak Bahar? Bapak nih. Ini nanti kamu bisa lihat perbedaannya ya, dari yang tadi baru hanya sekedar sekedar bikin metalik dan warna teksturnya ya, image teksturnya. Dan ini yang sudah dikasih sedikit efek glossy. Ya. Walaupun ini efek metaliknya belum saya aktifkan karena tadi kan di mix shader yang pertama ya, mix shader yang pertama yang nyambungnya ke anistropik itu kan 1, berarti kalau 1 berarti yang di bawah yang kebalik. Tapi nanti kita lihat sampai nanti sedikit tentang efek reflection sebelum kita masuk ke efek-efek yang kasar, terus kotor dan sebagainya. Sabar ya. Ini sebenarnya Jumatan, saya bingung, tapi tetap tak lanjut dulu bentar. Apa kue? Sabar ya, sambil nunggu ya. Nanti kamu bisa skip aja biar gak kelamaan. Yang penting hasil akhirnya perbandingannya. Nanti tak tunjukin
Dan kalau selesai render ini nanti saya tunjukin perbedaannya ya. Nah, itu udah kelihatan pantulannya ya. Cuma nanti ini saya sedikit jelasin kaitannya dengan efek reflection. Jadi efek pantul cahaya di media-media tertentu. Ya. Nah, nih. Nah, ini kan data save dulu biar nanti itu save. Ya, beda ya. Kalau ini efek, tapi nanti ini hasil akhirnya nggak seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya coba ini slotnya kan sedikit kaitannya dengan efek reflection ya. Efek reflection itu kalau kita lihat di ini. Nah, kita share dulu. Tadi. Nah. Nah. Oke, tak share. Nah, stop share. Kita share screen baru. Nah, sedikit tak jelasin kaitannya dengan refraction atau pantulan di media-media tertentu, bahwa setiap objek, setiap permukaan pasti akan memantulkan memantulkan pantulan yang berbeda-beda. Nah, kayak ini contohnya air ya. Kalau air dia yang semakin jauh itu lebih kuat daripada yang dekat. Ya, itu sebenarnya ada rumusnya juga. Kalau kalian mau cari di internet, kamu pengen belajar lebih dalam kaitannya dengan refraction ya, kamu bisa cari kata kuncinya adalah index of refraction atau IOR. Nah, di situ indeks untuk untuk pantulan itu banyak rumus-rumusnya, atau bahkan kalau kalian mau fokus ke yang shading dan texturing, kamu harus paham betul kaitannya dengan ini index of reflection. Nah, kalau di Blender ya sebenarnya ada aturan baku sedikit ini. Nah, nih. Bentar. Mana sih tadi? Oh, ini. Bentar. Nah, nih. Kalau di Blender, ya ini bukan Blender semua ini yang saya contohkan bukan di Blender, tapi ini rumus pastinya ya, index of reflection-nya ada poin-poinnya ya. Ya, ini value yang bisa kalian gunakan kaitannya dengan pantulan cahaya ya. Nah, ini kalau glossy berarti harus berapa. Nah, ini di Blender ada fasilitas yang namanya Fresnel ya, Fresnel IOR ya. IOR itu kepanjangannya adalah Index of Reflection. Nah, di situ nanti pengaturannya adalah ini angka-angka untuk mengatur bagaimana tingkat pantulannya dan seperti apa pantulannya. Nah, kalau 0,6 dia lebih ke kasar ya, jadi nggak memantul. Tapi kalau sampai 10 berarti dia benar-benar pure kayak kaca, mungkin mantul kayak gitu ya. Nah, ini kamu bisa pelajari. Ini nanti saya share aja ya. Nah, fasilitas Fresnel di Blender ada untuk menampilkan efek kayak gitu. Nah, makanya kita coba kita adding karena kita mau beri efek Fresnel itu sebentar. Kita adding masuk ke input Fresnel. Nah, sudah share screen belum ya? Oh iya belum. Bentar. Nih. Nah, oke. Nah, jadi kita
Oke, nah di Fresnel, nah ini kalau kita coba kayak gini. Nah, ini saya jelasin sedikit. Kayak gini, oh nggak ngaruh ya, berarti ini harus efek di render. Nah, kalau di Fresnel, ya ini bentar. Prinsip dasar sederhananya adalah ini kan ada warna. Ya, jadi ini efek pantulannya. Ya, kalau semakin hitam itu berarti pantulannya semakin sedikit. Dia malah kebalikannya, kayak tadi yang share pantulan kaca air itu ya, bahwa dia yang semakin dekat itu sebenarnya yang lebih bias daripada yang jauh. Ya, kalau yang jauh malah lebih jelas. Nah, ini kalau di Blender ditandai dengan warna ini. Kalau yang hitam berarti dia harusnya yang dekat ya, atau yang bias. Yang jauh ya, yang bias, yang jelas ya. Kebalik ya. Yang hitam ini harusnya yang lebih bias ya daripada yang ini, yang warna putih itu yang jelas pantulannya, berarti dia harusnya yang lebih jauh. Nah, ini penjelasan dasar. Nah, makanya kita nanti butuh salah satu fitur lagi yang kaitannya nanti buat Nah, Nah, kaitannya adalah dengan membalikkan, memasukkan color ramp ya. Kamu shift A ya, color ramp ya. Cari di sini susah, mending kayak gini aja. F3 ya, F3 color ramp. Mana? Color ramp. Oh, nggak nemu ramp. Coba. Oh, keren. Oh, kok nggak nemu. Color ramp itu di mana? Kayaknya di ini deh. Input. Color ramp. Vektor. Bukan. Color ramp ini converter ya. Saya lupa soalnya. Ya, converter. Jadi nanti ini di convert ya. Nah, ini kalau kayak gini. Nah, ya. Oke. Ya di Photoshop ya ini efek efek ininya apa sih? Intensitas warnanya ya. Kalau ini warnanya lebih dari satu, istilahnya apa ya? Lupa saya namanya. Nah, kita karena fungsinya adalah membalikkan ya, berarti kita maksudnya yang putih adalah yang harusnya yang bias, yang hitam yang kuat, berarti kan harusnya dibalik tuh cahayanya ya. Karena yang ya. Itu kalau kalau kita mau bikin efek pencahayaan. Nah, ini bentar. Ini saya ganti refresh, flip. Nah, jadi nanti ini kita mainkan ininya. Oh ya, di indeks IR ini, nah ini kan defaultnya 145 ini kalau nggak salah pantulan plastik ya, kaca plastik. Jadi kita pengennya malah dibalik di sini ya. Nah, ini warnanya kita ganti. Namanya nih, roughness-nya kan kita lihat ini nanti color ini akan masuk di roughness ya. Dan roughness itu berarti kita harus kita ganti propertiesnya. Ini semua 0,05. Kita ngikuti angka dari ini. Apa namanya? Ya. Nah, terus untuk yang ini, yang satunya hitamnya jangan hitam pekat ya. 001 aja. Jangan terlalu hitam pekat, kurang bagus juga. Oke. Nah, oke. Sementara belum terlihat bedanya, makanya kita sekarang coba ini aja. Kita coba gini aja. Kita aktifkan color ke ini. Ya, roughness ya. Terus ini VAC-nya kita masuk ke yang ini, VAC ini. Jadi untuk memberikan efek itu apa namanya, pantulan. Nah, kita coba dulu. Saya coba render. Kita coba dulu. Kita lihat bedanya apa ya? Ada bedanya enggak? Kita coba dulu.
Pak, lagi berapa ya, Pak? Bisa. PJ loro, Pak. Iya. Sing pertama ya. Tuh, udah lagi selesai. Tapi nanti udah lagi selesai. Tapi nanti kayaknya ini saya skip dulu ya karena udah mau Jumatan. Jadi jam saya itu udah 11.32 harusnya udah azan nih. Jadi nanti saya lanjut setelah azan ini. Saya tunjukkan dulu perbedaannya. Ada nggak sih perbedaannya antara yang tadi dengan yang renderan kedua itu dengan yang ini. Nah, ini udah saya save dulu. Save. Yang ketiga. Jadinya kayak apa nanti kita lihat bedanya. Nah, lihat di slide 2 dengan slide 3. Ya. Reflection-nya lebih bagus yang mana? Walaupun sebenarnya sekilas nggak sama-sama bagus ya, tapi kalau kita belajar kaitannya dengan pantulan ya. Nah, ini akan menambah lebih kalian ya. Kalau kalian mau fokus belajar tentang shading. Saya juga nggak terlalu mahir dengan shading, tapi ya ini hanya sekedar dasar aja. Kalau kalian mau mendalami ada materinya yang kaitannya dengan bahas pantulan cahaya IOR, tapi itu agak ribet karena itu ada rumusnya juga kayak gitu. Ya. Nah, ini saya jelasin sedikit. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke itu ya. Tapi saya lanjutkan setelah sholat Jumat. Jadi nanti saya rekam dulu lagi. Ya ini saya akhiri dulu ya sampai ini dulu. Oke, nanti saya lanjut. Sebentar saya save dulu biar nggak hilang. Ya. Nah saya lanjut di ini nanti. Ya. Oke saya akhiri dulu sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.